حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الشيخ عبد العزيز آل رشيد rahimahullahu ta'ala, fa fi hadhil ayatul mutaqaddimah. Oh, ini sudah ya. Wa qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ini sudah tapi belum selesai. Sudah sampai kepada masalah ujian yang dialami oleh para a'immatil muslimin di zaman khilafati Ma'mun. Baik. Qal wa aslu dzalika ma'khudun 'anil musyrikin was-sabi'ah. Asal dari keyakinan itu tadi, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak punya sifat cinta dan semacam itu, ini diambil dari kaum musyrikin dan para penyembah bintang. Wahum yungkiruna ayyakuna Ibrahimu khalila. Mereka mengingkari bahwasanya Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Li'annal khullah hiya kamalul mahabbati al-mustaghriqati lil muhib. Yang namanya al-khullah, dia itu adalah kesempurnaan rasa cinta yang meliputi, mustaghrib, yaitu yang meliputi atau menenggelamkan, mencakup seluruh bagian dari orang yang mencintai. Kecintaan kepada objeknya itu betul-betul meliputi dirinya. Kama qil, seperti dikatakan, ini sebagaimana dinukilkan dalam Diwanus Sababah punya Ibnu Abi Hajlah yang pertama muka surat ke-10, dikatakan qad takhallalat maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalilan. Qad takhallalta, engkau telah masuk sampai ke sela-sela jalur dari ruhku. Maslak yaitu tempat mengalir atau tempat berjalan, ruh yang ada dalam diriku. Karena itulah maka dinamakan al-khalil itu khalilan, karena dia al-mahabbah apa takhallalat jami'a ma fil qalb, betul-betul masuk ke seluruh rongga dan relung hati. Walakinna mahabbatahu wa khullatah kama yaliqu bih. Akan tetapi kecintaan Allah dan yaitu puncak kecintaannya itu sebagaimana layaknya untuk dia, berbeda dengan apa keadaan makhluk. Kasairi sifatih, seperti seluruh sifat-sifat Allah yang lain. Selesai dari kalam Syekhul Islam. Baik. Qal walladzi yusafu bihi subhanahu wa ta'ala min anwa'il mahabbah. Sifat-sifat yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari jenis-jenis mahabbah adalah al-iradah. Ini salah satu dari tingkatan mahabbah juga, keinginan. Al-wud, rasa cinta. Allah Ta'ala punya sifat al-wud, wa huwal ghafurul wadud. Al-mahabbah, ma'ruf tadi. Al-khullah, sebagaimana telah kita lewati. Kama waradan nas, sebagaimana nas yaitu dalil datang seperti itu. Selesai dari ini Syarh Tahawiyah. Syarh Tahawiyah yang pertama punya Ibnu Abil Is Al-Hanafi, yang pertama muka surat 165. Wa qauluhu ta'ala, kalam Syekhul Islam kembali dalam matanya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, jika kalian memang cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Kita baca syarahnya. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Al-Hasan, siapa ini Hasan? Iya, Al-Hasan bin Yasar Al-Basri Abu Sa'id Hasan Al-Basri. Iya. Ini asar ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau yang ke-6 muka surat 322, yaitu di bawah hadis ini, di bawah ayat Ali Imran ini, dan juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau yang kedua muka surat 143, dan sanadnya Hasan li ghairih. Hasan li ghairih kepada Al-Hasan. Hanya saja apa manakala Al-Hasan itu menukilkan kejadian di zaman Nabi, kita tahu Al-Hasan itu tidak hidup di zaman Nabi. Beliau itu lahir sekitar usia berapa? Usia 2 tahun di zamannya, 2 tahun, yaitu beliau usia 4 tahun ketika Utsman ibnu Affan khutbah di atas mimbar. Jadi betul-betul apa? Al-Hasan jelas tidak jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apa?
Beliau jelas tidak mengetahui, tidak menyaksikan langsung turunnya ayat ini, maka dia adalah mursal, dia tabi'i. Qal idda'a qaumun annahum yuhibbunallah. Ada sekelompok orang yang mengklaim bahwasanya mereka itu cinta pada Allah. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ayat Ali Imran tersebut mihnatan lahum, sebagai ujian untuk mereka. Dan ini adalah apa? Ini adalah dhaif. Kenapa? Karena dia mursal. Fa hadhil ayah fiha dalilun ala anna man idda'a wilayatallahi wa mahabbatah. Tetapi jelas makna ini benar, bahwasanya ayat ini di dalamnya ada dalil bahwasanya barang siapa mengklaim dirinya adalah wali Allah dan cinta kepada Allah, wa huwa lam yattabi' ma ja'a bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, falaisa min auliyaillah, maka dia bukan wali Allah. Wali Allah itu cinta pada sunnah Nabi. Bal min auliya'i syaitan, bahkan dia termasuk dari wali setan, karena setan itu sangat durhaka pada Allah, sementara orang ini menunjukkan dirinya itu durhaka dan benci kepada sunnah-sunnah Nabi, tidak layak dikatakan sebagai wali Allah. Wa fiha anna alamata wa dalila mahabbatillah huwa ittiba'u rasulih. Dan di dalam ayat ini juga ada dalil bahwasanya alamat dan petunjuk adanya cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulnya. Wa anna man ittaba'a ar-rasula hasarat lahu mahabbatullah, dan menunjukkan bahwasanya barang siapa mau mengikuti Rasul, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Bukan hanya dia itu diakui cinta pada Allah, bahkan Allah cinta pada dia, sebagaimana dalam ayat tadi itu. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukanlah yang paling penting itu engkau mencintai Allah, tapi yang paling penting adalah bagaimana agar Allah itu cinta pada kita. Ini nilainya sangat tinggi. Dan ini juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Kenapa? Karena polanya mengharuskan apa? Katakanlah apabila kalian itu cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Apa balasan dari itu? Niscaya kecintaan kalian akan diakui. Harusnya demikian. Tapi ternyata Allah menjawabnya dengan yang lebih tinggi. Bahkan Allah akan mencintai kalian. Ini adalah nilai yang sangat tinggi. Bukan sekedar kita diakui sebagai orang cinta pada Allah, bahkan Allah yang akan cinta pada kita. Ini menunjukkan bahwasanya balasan Allah itu jauh lebih bagus daripada amalan hamba. Allah Ta'ala Maha Dermawan. Tayyib. Wa fiha isbatul mahabbati minal janibain. Dan di dalam ayat ini ada penetapan rasa cinta dari kedua belah pihak. Ini yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Bolehlah kita cinta pada Allah, tetapi apa? Tidak mungkin Allah cinta pada kita. Karena kecintaan itu menunjukkan adanya mailul qalb, yaitu kecondongan hati. Allah Ta'ala tidak punya hati, kata mereka. Dan Allah Ta'ala itu tidak merasa, Allah Ta'ala tidak punya hajat kepada makhluk, maka tidak mungkin Allah cinta kepada kita. Itu kata mereka. Tapi ini dibantah oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Ar-Risalah, kitab beliau Atuf al-Iraqiyah. Dan mungkin akan dibantah juga di sini dalam syarahnya. Qala fa mahabbatullahi li anbiya'ihi wa rusulihi wa ibadihi shalihin. Maka kecintaan Allah kepada para nabinya, para utusannya dan para hambanya yang soleh, sifatun zaidatun ala rahmatihi wa ihsanihi wa i'ta'ih. Ini adalah sifat lebih daripada sekedar rahmat Allah, kebaikan Allah dan pemberian Allah. Kalau masalah rahmat, Allah bahkan merahmati juga binatang-binatang, merahmati orang kafir, rahmat yang bersifat umum. Juga apa? Kebaikan, Allah Ta'ala berbuat baik kepada semua. Demikian pula apa? Pemberian, semuanya diberi. Tapi tidak semua dicintai oleh Allah. Maka tidak benar keyakinan takwil yang diucapkan oleh apa? Oleh orang-orang Mu'tazilah, bahwasanya mahabbatullah maksudnya adalah Allah itu merahmati hamba. Bukan itu. Atau keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan mahabbatullah adalah iradatu ar-rahmah wal in'am wal isabah. Yang namanya cinta itu adalah keinginan untuk menyayangi, memberikan kenikmatan dan memberikan pahala. Kembali kepada apa? Kepada sifat iradah. Kita katakan ini adalah sifat khusus yang lebih daripada sekedar iradah dan pemberian-pemberian tadi. Tayyib. Qal fa inna dzalika asarul mahabbah wa mujibuha.
Karena masalah rahmat, kebaikan dan pemberian itu adalah kesan dari kecintaan, yaitu kalau Allah cinta pada hambanya, maka dia akan semakin banyak memberikan rahmat. Walaupun orang kafir diberi rahmat, tapi orang mukmin lebih lagi rahmatnya itu. Demikian pula ini adalah perkara yang diharuskan dari kecintaan tadi. Kalau Allah sudah cinta pada hamba, bahkan Allah betul-betul menjamin Allah itu akan memberikan sekian banyak kebaikan untuk dia. Jadi kebaikan dan rahmat itu sekedar apa? Sekedar bagian dari pahala adanya kecintaan Allah. Bukan dia itu cintanya Allah itu sendiri. Dia adalah konsekuensi dari adanya cinta tadi. Fa inna Allah lamma ahabbahum kana nasibuhum min rahmatihi wa ihsanihi atamma nasib. Karena sesungguhnya Allah, manakala dia cinta kepada makhluk-makhluk tadi, maka bagian mereka dari rahmat Allah dan kebaikannya itu adalah bagian yang sempurna. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.